Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan sebuah materi dengan judul Pemasaran Abad 21. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota-anggota kelompok kami. Saya Regi Septiawan, selaku ketua dari kelompok 8. Kemudian ada anggota saya, yang pertama adalah Deviona Margareta Sandi, Kurnia Dian Sapitri, dan juga M. Abi Said Wahadi. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Deviona. Terima kasih. Oke, di sini membahas tentang definisi pemasaran abad 21 dan peran pemasaran dalam ekonomi abad 21. Definisi pemasaran abad 21 dapat didefinisikan dari dua aspek yang terkait erat di dalamnya, yaitu sebagai suatu fungsi menjelaskan analisis, perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian perusahaan terhadap sergapan pelanggan pada dalam konteks abad 21, pemasaran tidak hanya melibatkan penjualan produk, tetapi juga melibatkan interaksi yang lebih erat antara perusahaan dan pelanggan, seperti membantu pelanggan mencapai kehidupan yang lebih baik atau menciptakan nilai untuk mereka. Lanjut ke peran pemasaran dalam ekonomi abad 21. Pemasaran abad 21 ini menjadi fondasi utama dalam perekonomian modern. Sebagai fungsi organisasi dan serangkaian proses, pemasaran bertujuan untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan, serta mengelola hubungan pelanggan dalam konteks abad 21. Perusahaan tidak cukup dengan hanya menarik pelanggan saja, tetapi juga harus membantu mereka mencapai kehidupan yang lebih baik atau menciptakan nilai untuk mereka. Baik, selanjutnya akan dilanjut dengan Kurnia. Baik, selanjutnya ada strategi pemasaran abad 21. Beberapa strategi pemasaran dapat digunakan dalam era digital, meliputi marketing konvensional, melibatkan pemasaran melalui saluran penjualan yang tradisional, seperti menggunakan media peluangan, pasar khusus, dan promosi digital marketing. Melibatkan pemasaran melalui internet dan teknologi digital, seperti email marketing, sosial media marketing, dan optimasi mesin pencari atau SEO marketing. Marketing daring melibatkan pemasaran yang berfokus pada inovasi dan kreativitas, seperti mengembangkan produk baru atau menyediakan layanan yang unik dan menarik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Abi. Ya, selanjutnya tantangan dan peluang pemasaran abad 21. Tantangan pemasaran abad 21. Perubahan paradigma dalam perilaku konsumen dan preferensi mereka. Kompetisi yang semakin ketat di pasar global yang terhubung secara digital, peningkatan penggunaan teknologi dan media sosial yang mempengaruhi cara pemasaran dilakukan. Peluang pemasaran abad 21. Akses yang lebih luas ke pasar global melalui platform digital. Kemampuan untuk menyampaikan pesan yang lebih tepat sasaran dengan menggunakan data dan analisis yang akurat. Inovasi dalam teknologi pemasaran dan platform digital yang memungkinkan interaksi yang lebih personal dengan konsumen. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh Regi. Ya, baik. Kita tahu bahwa terjadinya perubahan paradigma dalam dunia pemasaran. Seperti dijelaskan bahwa pemasaran abad 21 itu sudah mengalami perubahan paradigma yang signifikan. Dengan adanya perkembangan teknologi dan juga ada perubahan perilaku konsumen, itu membuat mengubah cara perusahaan untuk memasarkan produk dan layanan mereka. Yang pertama itu dari pemasaran tradisional ke pemasaran digital. Perusahaan itu sekarang lebih fokus dalam pemasaran online melalui platform digital seperti media sosial, mesin pencari, dan situs-situs web. Yang kedua, dari pemasaran produk ke pemasaran pengalaman. Konsumen itu sekarang lebih tertarik pada pengalaman yang diberikan oleh produk atau layanan daripada fitur dan manfaatnya. Yang ketiga, dari pemasaran massa ke pemasaran personal. Perusahaan sekarang lebih fokus pada pemasaran yang ditargetkan dan dipersonalisasi untuk mencapai audiens yang relevan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Devion. Oke, selanjutnya pengaruh teknologi terhadap pemasaran. Yang pertama, perubahan paradigma. Digitalisasi pemasaran, teknologi telah mengubah cara kita memasarkan produk atau layanan. Pemasaran digital telah menjadi lebih dominan dengan adanya platform online dan media sosial.
Lalu ke personalisasi, teknologi memungkinkan pemasaran untuk mengumpulkan data pelanggan dan memberikan pengalaman yang lebih personal melalui strategi pemasaran yang disesuaikan secara individu. Lalu ada pemasaran berbasis data. Teknologi memungkinkan pengumpulan dan analisis data yang lebih efektif, sehingga pemasar dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan strategis. Akan dilanjut oleh Nia. Oke, selanjutnya ada segmentasi pasar yang lebih spesifik untuk meningkatkan efektivitas pemasaran. Yang pertama ada segmentasi pasar yang lebih spesifik memungkinkan pemasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan dengan lebih baik. Yang kedua, dengan memahami segmen pasar yang lebih spesifik, pemasar dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan relevan. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Abi. Ya, selanjutnya strategi pemasaran digital. Dalam era digital yang terus berkembang, pemasaran digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pemasaran perusahaan. Dengan menggunakan platform digital seperti media sosial, mesin pencari, dan situs web, perusahaan dapat mencapai audiens yang lebih luas dan mempromosikan produk atau layanan mereka secara efektif. Pemasaran digital dapat membantu perusahaan mencapai tujuan pemasaran mereka dengan cara yang lebih efisien dan terukur. Beberapa strategi pemasaran digital yang efektif termasuk pemasaran melalui media sosial, pemasaran konten. Maksud dari pemasaran konten ialah dengan menciptakan dan mendistribusikan konten yang relevan dan berharga. Perusahaan dapat menarik minat audiens dan membangun kepercayaan dengan mereka. Konten dengan berupa artikel blog, video, infografis, atau e-book. Optimisasi mesin pencari. Dengan mengoptimalkan situs web perusahaan untuk mesin mencari seperti Google, perusahaan dapat meningkatkan peringkat mereka dalam hasil pencarian dan meningkatkan jumlah kunjungan organik ke situs web mereka. Selanjutnya pemasaran email. Dengan mengirim email kepada pelanggan atau prospek yang tertarik, perusahaan dapat mempromosikan produk atau layanan mereka, memberikan penawaran khusus, dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Pemasaran influencer. Dengan bekerja sama dengan influencer di industri yang relevan, perusahaan dapat memanfaatkan audiens influencer untuk mempromosikan produk atau layanan mereka dan membangun kesadaran mereka. Selanjutnya, Ya, selanjutnya adalah penggunaan media sosial dalam pemasaran. Di sini terbagi menjadi dua poin. Yang pertama adalah perubahan paradigma dalam pemasaran, dan yang kedua adalah mempromosikan produk atau layanan. Nah, dalam abad 21 ini, media sosial itu telah mengubah cara kita melakukan pemasaran. Sebelumnya, pemasaran lebih berfokus pada iklan tradisional seperti televisi, radio, dan juga kertas cetak. Namun, dengan adanya munculnya media sosial, itu pemasaran menjadi lebih efektif dan juga lebih terarah. Dan yang kedua adalah terkait dengan mempromosikan produk atau layanan. Media sosial itu dapat digunakan sebagai alat yang efektif untuk mempromosikan produk atau layanan. Dengan menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan juga Twitter, perusahaan itu dapat mencapai audiens yang lebih luas dan berinteraksi langsung dengan pelanggan yang potensial. ya kesimpulan dari PPT ini, pemasaran abad 21 menawarkan tentang tantangan dan peluang yang unik. Penting untuk memahami konsep dasar pemasaran dan strategi pemasaran yang efektif. Dengan menghubungkan konsep-konsep tersebut, pemasaran abad 21 dapat dianggap sebagai alat penting untuk menciptakan kebijakan bisnis yang berhasil dan berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Ya, baik. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan dalam judul pemasaran abad 21. Kami mengundurkan diri. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.